kebebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus pemberanya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai solidaritas sosial. Dan tadi di awal video ini kita bersama-sama sudah menyimak sebuah lagu. Adakah di antara kalian yang juga sudah bisa turut menyanyikan lagu itu? Lagu itu berjudul Jika Padaku Ditanyakan, dari buku Kidung Jemaat nomor 432. Nah, kenapa kita tadi mengawali pelajaran hari ini dengan melihat atau menyanyikan lagu itu? Karena lirik-lirik lagu itu sebetulnya diambil dari perkataan Tuhan Yesus ya. Perkataan Tuhan Yesus yang mana dan dalam peristiwa apa ya. Nah, mari kita bersama-sama melihat video dari kitab Lukas 4 ayat 16 sampai 19. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written, The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Nah anak-anak, dalam video tadi kita mengikuti ya bagaimana Tuhan Yesus datang ke Nazaret, lalu Tuhan Yesus masuk ke tempat ibadat, lalu mengucapkan beberapa kalimat. Nah anak-anak, dari kitab Lukas 4 yang baru saja kita lihat itu, kita bisa belajar ya bahwa ternyata Tuhan Yesus pada waktu memperkenalkan dirinya, Tuhan Yesus memilih untuk menjelaskan mengenai tugas pelayanannya ya. Jadi waktu kita berkenalan dengan orang, pada waktu kita bergaul dengan orang, pada waktu kita berteman dengan teman-teman kita ya, seringkali kita itu tidak ingin dianggap rendah ya. Kita itu ingin dianggap sebagai apa? Anak yang hebat, anak yang pinter, anak yang punya kelebihan dibanding teman-teman kita ya. Kita tidak ingin dianggap menjadi yang rendah gitu. Tetapi Tuhan Yesus tidak ya. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya dengan cara menunjukkan apa? Bela rasanya ya. Bela rasa atau solidaritas sosial kepada sesama. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa? Kehadirannya di dunia itu untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang butuh dibebaskan, orang-orang yang butuh untuk dibukakan penglihatannya, orang-orang yang tertindas. Nah, di sini anak-anak kita melihat ya, bagaimana Tuhan Yesus betul-betul menunjukkan bela rasanya, solidaritas sosial kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan, kepada orang-orang yang butuh untuk diberi kepedulian. Nah, anak-anak,
bukan hanya Tuhan Yesus, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini ternyata diteladani oleh gereja mula-mula, ya, gereja awal dulu, ya, yang dicatat di dalam Alkitab kita. Paling tidak ada 2 bagian Alkitab yang bisa kita baca dan lihat, ya, yang akan menunjukkan bagaimana ternyata orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus pun ingin mencontoh teladan Tuhan Yesus yang punya solidaritas itu. Nah, mari kita ikuti bersama-sama 2 bagian Alkitab, ya, dari Kisah Para Rasul dan dari 2 Korintus. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah, juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, anak-anak, jelas ya bahwa ternyata gereja awal, ya, orang-orang percaya itu juga punya kepedulian, ya, punya solidaritas sosial.
Jadi sekali lagi, ternyata apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu menjadi teladan bagi orang-orang di zaman itu. Jadi anak-anak, kita melihat ya bahwa orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Tuhan Yesus itu ditandai dengan apa? Dengan cara mengikuti teladan Tuhan Yesus ya, seperti yang tampak dalam jemaat yang ada di Kisah Para Rasul dan di kitab Korintus tadi. Nah, salah satu ajaran dari Tuhan Yesus yang harus selalu kita ingat dan harus selalu untuk kita usahakan bisa kita contoh, itu ada di dalam apa yang kita kenal sebagai hukum kasih ya. Dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Nah, kita semua pasti udah pernah dengar ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Melalui hukum kasih ini anak-anak jelas ya, bahwa kalau kita menyatakan bahwa kita ini mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi orang-orang di sekitar kita ya. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi juga orang-orang di sekitar kita. Nah, ini yang disebut dengan solidaritas sosial menurut ajaran Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus selama hidup tidak hanya mengajar, tapi juga memberi teladan. Nah, itu ajarannya harus kita ingat, teladannya harus kita ikuti. Nah, anak-anak, ada beberapa syarat ya kalau kita mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kalau kita ingin supaya kita juga dapat menjadi orang yang punya solidaritas kepada sesama, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, dilakukan berdasar kesadaran dan ketulusan hati ya. Jadi anak-anak, mewujudkan solidaritas sosial, menolong orang-orang di sekitar kita itu harus dilakukan dengan ketulusan ya, dengan kesadaran bahwa betul-betul aku mau bantu gitu ya. Ketulusan itu artinya apa? Artinya kita tidak punya pamrih ya. Kita membantu bukan supaya dianggap wah itu anak baik tuh mau bantu orang ya. Anak baik itu mau bantu cuci piring gitu. Enggak ya. Ketulusan itu artinya kita membantu karena ingin membantu ya. Kita membantu bukan karena ingin mendapatkan bantuan, bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena ingin mendapatkan hal-hal lain. Itu yang disebut dengan kesadaran dan ketulusan. Lalu yang kedua, kalau kita ingin mewujudkan solidaritas sosial, maka itu harus dilakukan berdasar kasih dan sikap menghargai sesama sebagai makhluk mulia ciptaan Allah ya. Nah, jadi anak-anak, kadang-kadang kita suka membeda-bedakan orang ya, tanpa sadar mungkin gitu ya. Kadang kita juga mungkin suka ngejek atau bully teman kita gitu ya. Nah, itu sesuatu yang tidak boleh ya. Hari ini kita diingatkan supaya kita bantu ya, supaya kita peduli, supaya kita berbela rasa. Emang enak jadi anak yang diejek, emang enak jadi anak yang dijelek-jelekan gitu ya. Jadi kita harus melihat bahwa sesama kita itu juga makhluk atau ciptaan yang disayang oleh Tuhan ya. Sama seperti Tuhan menyayangi kita, sama juga Tuhan juga menyayangi sesama kita. Meskipun ada perbedaan-perbedaan gitu ya, meskipun mungkin kita juga kadang bertengkar sama teman kita dan sebagainya, tetapi kalau kita hendak mewujudkan solidaritas sosial, maka itu harus diwujudkan kepada orang-orang di sekitar kita.
Dengan cara apa? Dengan cara kita menghargai mereka, kita menyayangi mereka. Karena sama-sama ini kita diciptakan oleh Tuhan, ya. Sama-sama kita ini sesama manusia, ya, yang punya kekurangan, kelebihan gitu ya. Kita belajar untuk menghargai orang lain. Nah, itu dengan cara itu maka kita sudah mewujudkan solidaritas sosial. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, anak-anak, solidaritas sosial itu dilakukan sebagai wujud dari iman kita, ya. Jadi kita semua punya iman kepada Tuhan Yesus. Kita semua dalam pendidikan agama Kristen ini diperkenalkan dengan kasih, dengan teladan dari Tuhan Yesus, yang tidak hanya mengajarkan hal-hal yang baik, ya. Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan hal-hal yang baik, tetapi Dia juga melakukan semua yang dikatakannya. Semua yang diajarkannya adalah bentuk solidaritas sosial, dan itu nyata melalui tindakan-tindakan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, biarlah kita juga menjadi anak-anak yang demikian, ya. Seperti gereja mula-mula yang ada di Kisah Rasul dan Korintus tadi, yang mau berbagi dan peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, kita pun juga mulai, ya, diajak untuk peduli. Seperti tugas yang hari ini akan dikumpulkan kalian, ya. Ya, kita belajar untuk menggunakan tenaga kita, waktu kita, dan apa yang ada pada diri kita untuk bantu sesama, ya. Kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa pelayanannya adalah untuk orang-orang yang tertindas, untuk orang-orang yang menderita, untuk orang-orang yang susah, maka itu anak-anak yang juga mau kita teladani. Coba hari ini dan seterusnya kita mulai belajar, ya, untuk berbela rasa, ya, untuk tidak hanya memikirkan apa yang kita rasakan, tapi juga mulai untuk melihat kiri dan kanan kita. Apakah ada yang perlu untuk kita bantu? Apakah ada yang membutuhkan tenaga kita, membutuhkan perhatian kita, membutuhkan kepedulian kita? Nah, anak-anak, kalau kita sudah berusaha melakukan hal yang demikian, maka berarti kita semua sudah mendapat nilai yang baik di hadapan Tuhan, ya. Nilai yang baik di hadapan Tuhan karena kita betul-betul menjadi pengikut dari ajaran Tuhan Yesus. Nah, kiranya Tuhan menolong kita semua, ya. Amin.